Episode 16. Kakak ipar, sepertinya itu suara mobil Kak Ziel, ucap Sheila kepada Diva. Benarkah? Ayo, sekarang kita turun. Bibi dan Papa pasti sudah menunggu di ruang tamu. Ucap Diva berlari kecil menuruni tangga. Kakak ipar, berhati-hatilah, kau bisa jatuh, ucap Sheila mengikuti Diva dari belakang. Di luar pekarangan rumah, Azil dan Luna turun dari mobil. Wah, ternyata mansion keluarga Buana masih saja megah seperti dulu, batin Luna. Bibi, Papa, di mana Azil? Ucap Diva menghampiri bibinya. Sabar sayang, mungkin sebentar lagi dia akan masuk, ucap Marissa kepada Diva. Sepertinya ada yang sudah tidak sabar bertemu suaminya, ejek Tuan Beller melirik Diva. Papa jangan bicara seperti itu, ucap Diva merasa malu. Sementara itu, Sheila hanya diam tanpa sepatah kata pun. Tak lama kemudian pintu mansion terbuka. Terlihat Azil yang masuk sendirian. Tuan muda silakan masuk, ucap bodyguard yang berjaga di depan pintu. Azil, ucap Diva ingin berjalan ke arah Azil. Berhenti di sana, ucap Azil kepada Diva. Semua orang bingung dengan tingkah Azil kecuali Sheila. Kenapa? Tanya Diva bingung. Papa, lihat siapa yang kubawa, ucap Azil menarik tangan Luna dari luar pintu. Tuan Beller tercengang melihat apa yang ada di depan matanya. Begitu juga Marissa dan juga Diva yang terlihat bingung. Azil, siapa dia? Tanya Diva menunjuk Luna. Azil, kode Tuan Beller. Sayang, tunggulah di sini, ucap Azil berlalu ke arah Diva. Ikut aku, ucap Azil memegang tangan Diva dan membawanya ke kamar. Ada apa? Tanya Diva yang masih saja bingung. Azil melepaskan tangannya Diva saat tiba di kamarnya. Aku sangat merindukanmu, ucap Diva memeluk Azil. Azil merasa jantungnya berdegup kencang saat Diva memeluk erat tubuhnya. Akan tetapi dengan cepat ia melepaskan pelukan itu. Ada apa denganmu? Tanya Diva mulai serius. Apa kau ingat perjanjian di saat kontrak itu? Tanya Azil kepada Diva. Iya, aku ingat. Lalu? Kau lihat wanita yang bersamaku? Iya, aku melihatnya. Lalu ada apa? Dia adalah Luna, kekasihku yang sudah hilang sejak 3 tahun. Dan sekarang aku menemukannya kembali. Seakan jantung Diva berhenti berdetak. Ternyata pernikahan yang dilaksanakan di atas selembar surat kontrak sangatlah menyakitkan. Diva masih ingat saat itu dia terlihat biasa saja saat Azil membuat perjanjian tersebut. Namun dia tidak menyangka jika sekarang ia akan merasakan sakit hati yang luar biasa. Baiklah, sekarang kita akan berpisah, ucap Diva tersenyum paksa. Diva tidak pernah menyangka jika Azil akan kembali membawa Luna. Tidak, itu tidak akan terjadi, ucap seseorang di depan pintu kamar. Papa, ucap Diva dan Azil bersamaan. Azil, jika kau ingin bercerai dengan Diva, maka kaulah yang akan pergi dari sini, tanpa spesial aset dan saham pun, tegas Tuan Beller. Papa, apa yang Papa katakan? Bukankah sekarang Luna sudah kembali? Lalu aku bisa menikah dengan Luna, ucap Azil dengan bodohnya. Diva tidak tahan menahan air matanya yang sudah terbenung di kantong matanya. Ia tidak menyangka selama ini cintanya kepada Azil bertepuk sebelah tangan. Kalau begitu, jenis perhatian apa yang dilakukan Azil selama ini beberapa bulan ini? Menantuku hanya satu, yaitu Diva. Jika kau ingin berpisah dengannya dan menikah dengan perempuan tidak jelas itu, maka keluarlah dari daftar nama keluarga Buana, ucap Tuan Beller tegas. Cukup. Berhenti bilang bahwa Luna tidak jelas, Pak. Dia itu wanita sempurna untuk Azil, Pak. Baik, kalau itu mau Papa, Azil akan keluar dari rumah ini, ucap Azil ingin melangkah kaki dan keluar dari rumah itu. Azil, kau benar-benar ucap Tuan Beller terpotong saat sakit jantungnya kambuh. Papa, ucap Diva panik. Azil pun membalikkan badannya melihat sang papa yang memegang dada dengan begitu kesakitan. Papa, bertahanlah. Aku akan bawamu ke rumah sakit, ucap Azil
lalu sambil memapah papanya ke mobil. Apa yang terjadi? Ucap Marisa kaget. Astaga Om, ucap Sheila. Papa, Azil, Papa kenapa? Tanya Luna mendekati Azil. Nanti aku jelaskan, sekarang ayo kita ke rumah sakit, ucap Azil sambil masuk ke mobilnya diikuti Luna. Sementara itu Marisa, Diva dan Sheila masih berdiri di depan pintu. Diva, apa yang terjadi? Ucap Marisa melihat Diva yang sedang menangis. Bibi, sebenarnya aku ini hanyalah istri kontak Azil, ucap Diva menunduk. Maksudmu? Tanya Marisa bingung. Setelah sudah tahu semuanya melalui David, pun mewakili Diva untuk bercerita kepada mamanya. Benarkah itu Diva? Ucap Marisa menatap lekat Diva. Benar Bibi, tetapi sekarang aku malah mencintainya, sungguh-sungguh, ucap Diva sambil menangis. Azil benar-benar keterlaluan. Gara-gara wanita itu dia tega membuat penyakit papanya kumat, tegas Marisa. Kakak ipar sudah, jangan menangis lagi. Aku dan Mama akan selalu ada di pihak kakak ipar. Begitu juga dengan Om Belar, ucap Sheila memeluk Diva. Iya, Luna adalah wanita licik yang terlihat sangat polos. Bahkan dengan wajahnya dia bisa menipu kita semua, ucap Marisa memanas. Mama, sudahlah. Lebih baik sekarang kita ke rumah sakit terlebih dahulu. Masalah ini kita bicarakan nanti, ucap Sheila bergegas mengambil kunci mobilnya. Tak butuh waktu lama, mereka pun tiba di rumah sakit di mana Tuan Belar dirawat. Azil, bagaimana keadaan papamu? Tanya Marisa berjalan menuju Azil yang duduk di ruang ICU papanya bersama Luna. Aku tidak tahu Bibi, ucap Azil khawatir. Astaga, lindungi dia, ucap Marisa. Seorang pun tidak ada yang pedulikan keberhasilan Luna. Bibi tenanglah, kita berdua bersama, ucap Luna memegang pundak Marisa. Seketika Marisa menepis tangan Luna dari bahunya. Jangan sentuh aku, ucap Marisa kasar. Bibi, tegas Azil. Apa? Tanya Sheila maju. Tak lama kemudian dokter yang menangani Tuan Belar pun keluar. Dokter, bagaimana keadaan papa saya? Ucap Azil terlihat begitu cemas. Tuan Belar mengalami serangan jantung. Beliau sekarang mengalami koma. Untung saja kalian membawanya dengan cepat ke sini. Karena jika tidak, nyawanya tidak akan bisa tertolong. Jelas dokter tersebut. Apa? Papa saya koma dok, ucap Azil begitu terpuruk. Papa, ucap Diva menundukkan kepalanya. Apakah ini semua gara-gara aku? Tanya Luna sepolos. Ya, tentu saja ini gara-gara kau, ucap Diva dengan emosinya yang meluap. Azil, aku takut, ucap Luna bersembunyi di belakang Azil. Tenanglah, kau sama sekali tidak bersalah, ucap Azil memegang tangan Luna. Hal itu semakin membuat Diva merasa hancur. Bagaimana tidak, suaminya memegang tangan wanita lain di depan matanya sendiri, meskipun mereka menikah tidak dalam kondisi saling mencintai. Azil, siapa wanita itu? Tanya Luna yang bertingkah lugu bersembunyi di belakang Azil. Aku ucap Diva terpotong saat Azil membentaknya dengan keras. Tutup mulutmu, mental Azil kepada Diva. Sementara itu Marisa dan Sheila berada di kamar rawat inap Tuan Belar. Luna, tunggu di sini sebentar. Aku akan mengurusnya, ucap Azil berjalan ke arah Diva dan menarik Diva ke lorong rumah sakit. Lepaskan aku, bentak Diva melepaskan tangan Azil dari pergelangan tangannya. Diva, apa kau ingin papa baik-baik saja? Ucap Azil menatap Diva serius. Tentu saja, jawab Diva memalingkan pandangannya. Kalau begitu kau harus mengikuti apa yang ku katakan. Apa? Sementara papa koma, aku tidak akan menceraikanmu. Tapi kau tidak boleh mengatakan kepada Luna aku bahwa kau adalah istriku. Ucap Azil menunjuk wajahnya Diva dengan jari telunjuknya. Sekuat apapun Diva, karena dia adalah perempuan, tentu saja dia akan merasa sakit yang begitu dalam. Bahkan ia sangat tidak sanggup untuk menahan bulir bening yang kian turun membasahi pipi mulusnya. Apa kau setuju? Baiklah, jawab Diva sambil menyeka air matanya. Satu lagi,
kau akan tetap tinggal di mansion Buana sebagai sepupuku. Sungguh Diva tidak akan menyangka ia akan menghadapi hal sesulit ini. Dan ia juga tidak menyangka jika Azil bukanlah laki yang baik yang ia harapkan. Diva menyadari jika pernikahannya dari Azil hanyalah sebatas kontrak untuk saling menguntungkan. Tetapi ia juga tidak tahu mengapa sekarang jadi serumit ini. Bahkan ia mulai mencintai Azil. Jika itu demi papa, aku akan menyetujuinya, ucap Diva berlalu meninggalkan Azil. Apa yang aku lakukan? Mengapa saat aku membuatnya menangis, hatiku merasa begitu sakit? Batin Azil menatap punggung Diva yang kian semakin menjauh. Dengan bodohnya Azil selalu membuang rasa yang ia rasakan terhadap Diva. Bibi, apakah papa sudah sadar? Tanya Diva dengan mata yang sembab masuk ke ruang rawat Tuan Beller. Diva, dari mana kau sayang? Dan mengapa matamu merah begitu? Ucap Marisa memegang kedua pundak Diva. Sudah Bibi, aku baik-baik saja. Sekarang kita fokus kepada kesembuhan papa saja, ucap Diva berusaha tersenyum di hadapan Marisa. Meskipun Tuan Beller berposisi sebagai papa mertuanya, Diva sangatlah menghormati dan menyayangi Tuan Beller layaknya sebagai ayah kandungnya sendiri. Karena selama ini Tuan Beller lah yang menggantikan posisi ayah di hatinya. Kakak ipar, katakan apa wanita itu menyakitimu? Sela, jangan bicara terlalu keras. Sudah, aku baik-baik saja. Tidak ada yang menyakitiku, ucap Diva meyakinkan Sela. Tak lama kemudian Azil dan Luna pun masuk ke dalam ruang rawat Tuan Beller tersebut. Bibi, Sela, bagaimana keadaan papa? Tanya Luna pura-pura peduli. Marisa dan Sela sudah sejak dulu tidak menyukai hubungan Azil dan Luna. Bahkan saat Luna dikabarkan meninggal karena pesawat yang ditumpangi Luna untuk berangkat meneruskan beasiswanya terjatuh, Marisa dan Sela merasa bersyukur. Bukan karena mereka jahat, tetapi karena mereka pikir Luna tidaklah benar-benar polos dan baik. Sampai sekarang tiba-tiba wanita itu harus kembali ke dalam kehidupan keluarga Buana. Ini menjadi hal yang paling tidak diinginkan. Apalagi sekarang keluarga biasa sudah memiliki Diva, yaitu menantu keluarga Buana. Bukannya menjawab, Marisa dan Sela hanya memilih diam tanpa sepatah kata pun. Bibi, kenapa kalian menjadi seperti ini? Ucap Azil menatap aneh bibinya dan adik sepupunya. Aku hanya malas berbicara, ucap Marisa duduk di sofa. Dan aku sedang sibuk memantau data dari kantor, ucap Sela. Sementara Diva hanya bermain ponselnya. Oh ya Azil, bukankah kau bilang wanita itu adalah sepupumu? Tanya Luna menunjuk Diva. Hal ini membuat Sela dan Marisa tercengang. Iya sayang, dia adalah sepupuku, jawab Azil santai. Kak Azil, apa yang kau? Ucap Sela terpotong akibat Diva menyelanya. Iya, aku sepupunya. Apa kau ingin berkenalan denganku? Ucap Diva mengulurkan tangannya. Diva, apa yang? Ucap Marisa juga ikut terpotong karena Diva mengkodenya. Tetapi setahu aku, kau hanya memiliki satu sepupu, dan itu Sela, ucap Luna heran. Dia adalah anak dari adik mendiang ibuku, ucap Azil begitu pandai berbohong. Mengapa kau tidak pernah menceritakannya kepadaku? Tanya Luna menaikkan suatu alisnya. Itu karena aku tidak begitu penting buatnya. Dan selama ini aku tinggal di Korea. Karena itulah kau tidak tahu aku, ucap Diva tersenyum miring. Begitukah? Ucap Luna menyambut uluran tangan Diva. Diva Afkar. Iya, Luna. Kau wanita paling kuat, nak. Batin Marisa menatap nalar Diva. Tak lama kemudian dokter yang menangani Tuan Beller kembali masuk ke ruangan tersebut. Maaf Bu, Pak, tolong jangan terlalu ramai dalam ruangan pasien, karena itu akan mengganggu kenyamanan dan kondisi pasien akan bertambah memburuk, ucap dokter mewanti-wanti. Baik dokter, kalau begitu Bibi, Sela, dan juga Diva, kalian pulanglah terlebih dahulu ke mansion. Biar aku dan Luna yang menjaga papa, ucap Azil memegang erat tangan Luna. Kak Zil kau, ucap Sela kembali dipotong oleh Diva. Sela, Bibi, mari, ajak Diva berjalan keluar dari dalam ruangan itu. Sela dan Marisa pun keluar dari ruangan rawat Tuan Beller
mengikuti langkah kaki Diva. "Diva, Sheila," panggil David yang baru saja tiba di rumah sakit. "David," ucap Sheila. "Apa yang terjadi?" "Aku datang ke mansion tetapi sudah tidak ada orang di sana. Apa Tuan Beller baik-baik saja?" "Om Beller koma, David." "Astaga, mengapa bisa?" "Sudahlah, sekarang lebih baik kau ikut kami pulang. Aku akan menjelaskannya di mobil." Mereka pun pulang ke mansion menggunakan mobil David. Dalam perjalanan pulang tidak ada sepatah kata pun dari Marissa dan juga Diva. Hanya David dan Sheila lah yang saling mengobrol. "Jadi begitulah, aku sangat kesal melihat wajah perempuan jalang itu. Rasanya aku ingin sekali mencabik wajahnya," ucap Sheila menggenggam tangannya menahan amarah. "Aku heran, mengapa Azil berbuat seperti itu, bahkan menyuruh Diva untuk berpura-pura menjadi sepupunya," ucap David menggelengkan kepala. "Dia sangat dibutakan oleh cinta, bodohnya kepada wanita sok polos itu," ucap Sheila kesal. "Lalu kita harus bagaimana?" Belum sempat Sheila menjawab David, Diva lebih dulu menjawabnya. "Kita ikuti saja permainannya," ucap Diva datar. "Kurasa kakak ipar benar," ucap Sheila. "Iya, Mama juga setuju. Yang penting jangan biarkan Azil terlalu dihasut oleh pelakor itu," tegas Marissa kesal. "Iya, Bibi benar," ucap David sambil menyetir. Tidak butuh waktu lama mereka berempat pun tiba di mansion Buana. "Bibi, Sheila, Nona muda, saya permisi pulang dulu," ucap David membungkukkan badannya memberi hormat. "Baiklah David, hati-hati," ucap Marissa dan Diva berlalu masuk ke dalam mansion. "Hati-hati, dan jangan lupa SMS aku jika kau sudah sampai," ucap Sheila tersenyum ke arah David. "Siap Bu Bos," ucap David masuk ke mobilnya sambil tersenyum manis menampilkan langsung pipinya. "Ada-ada saja," ucap Sheila masuk ke dalam mansion. Di sisi lain, "Bagaimana caranya mengepel lantai?" ucap Tara bingung. "Astaga, apakah belum juga selesai? Aku memintamu mengepel lantai ini supaya bersih. Mengapa kau belum juga melakukannya?" tanya Gita dengan mata melotot. "Maaf, Ma, aku tidak tahu caranya mengepel lantai," ucap Tara menahan diri agar tidak emosi. "Aku tidak mau tahu. Kau harus mengepel lantai ini sampai bersih, atau kau tidak usah makan," ucap Gita berlalu pergi sambil mengumpat. "Dasar wanita tua menyebalkan. Lihat saja apa yang bisa aku lakukan kepadamu," batin Tara. Karena Brian masih di kantor, Gita dengan bebas menyiksa Tara. Ia merasa itu pantas untuk Tara gara-gara Tara lah impian Gita untuk menjadikan Diva menantunya jadi gagal. Di sisi lain, malam pukul 8.40, terdengar mobil Azil di depan pintu mansion. Saat ini Marissa, Sheila dan juga Diva sedang duduk bersantai di ruang tamu. "Bibi, apa kalian bertiga sudah makan?" tanya Azil yang baru saja masuk ke dalam rumah bersama Luna. "Sudah," jawab mereka bertiga bersamaan. "Apakah masih ada makanan untuk kami? Aku dan Luna sama sekali belum makan." "Maaf Kak Azil, makanan sudah habis. Karena kakak ipar masak hanya untuk kami bertiga. Karena aku kira kalian akan tinggal di rumah sakit," ucap Sheila tanpa menolehkan matanya dari layar HP-nya. "Kakak ipar?" ucap Luna bingung. Luna, Sheila memang seperti itu dia suka manggil Diva dengan sebutan kakak ipar," ucap Azil menatap tajam Sheila. Tetapi yang ditatap hanya menaikkan dua alisnya. "Diva, bisakah kau masak sekali lagi?" "Maaf, kepalaku sedikit pusing," ucap Diva berdiri lalu berjalan masuk ke kamar Azil. "Bibi," ucap Azil. Maaf juga. Bibi baru saja ingin menelpon teman Bibi," ucap Marissa mengambil kacamatanya dan melihat ponsel. Semuanya telah beralasan, tidak ada yang ingin memasak sama sekali. Kebetulan semua maid sedang dalam masa cuti, setahun sekali. Mereka akan pulang dalam 1 minggu. "Sudah, Jill, jangan merepotkan mereka. Bagaimana jika kita pesan di GoFood saja?" ucap Luna sok manja. "Tapi apa kau lupa aku tidak suka makan makanan dari luar?" ucap Azil menatap Luna. Benar sekali, jika Azil sudah sejak dulu sama sekali tidak suka makan makanan yang dipesan dari luar. Karena itu ia menggaji beberapa maid terbaik untuk memasak. Tetapi sejak ia menikah dengan Diva, ia sudah menjadi terbiasa makan dengan makanan yang dimasak oleh Diva. Karena menurutnya,
Makanan yang dimasak Diva jauh lebih nikmat. Kalau begitu kau saja yang masak, ucap Sheila menatap Luna. Ah, ucapan Sheila benar. Aku ingin merasakan masakanmu, ucap Azel bersemangat dan menarik tangan Luna ke dapur. Mampus loh, batin Sheila. Marissa hanya terus senyum miring. Bersambung. Terima kasih telah mendengarkan.